Jadi 94 ada pemberedelan karena Tempo ya telah melanggar janji yang tahun 78. Dianggap karena petik dianggap melanggar. Jadi Pak Harto nggak salah itu, tidak bikin perjanjian itu. Nah makanya ketika waktu itu Pak Harto nggak salah dan menuduh bahwa bukan Pak Harto, katanya Menteri Penerangan. Lalu katanya yang beli XJ-nya Habibie gitu kan? Itu Jerman Timur. 94-nya. Ya 94 kan? Nah, tapi 82-nya dianggap melanggar. 82-nya itu perjanjian 78 itu. 78 itu adalah perjanjian untuk seluruh pers Indonesia. Bukan hanya itu di surat kabar itu yang dilanggar oleh Tempo. Padahal apa yang ditulis oleh Tempo itu hanya peristiwanya, ada terjadi kebakaran, nggak ada komentar politiknya. Tapi tetap aja diberedar. Lapangan Banteng ya. Lapangan Banteng. Nah, jadi tetap langgar itu. Jadi tahun 94 itu terulang lagi dengan kapal Jerman Timur itu. itu. Dan si Tempo langsung diberedar dengan 3 media. Ya, Tempo, Editor, dan Detik. Nah, yang dua Editor dan Detik itu juga melaporkan tentang kerusuhan Lapangan Banteng itu. Lapangan Banteng ya. Ya, jadi siapa Marah Sakti ya? Enggak. Yang 98 itu editornya? Editor siapa ya? Editor. Pokoknya kalau Detik Eros Jarot. Ya, mungkin mereka mengcover Jerman Timur itu. Ya. Dia kutip mungkin dari Tempo gitu. Ya disikat juga gitu. Ya, betul. Eros Jarot masih tabloid kok. Jadi Janet Steele ya. Itu dia menulis tentang Tempo. Judulnya Work with Him. Oke. Di atasnya Gunawan Muhammad. Di bawahnya Soeharto. Dia memberikan ceramah di Fakultas Sastra UI. Aku bilang nggak pernah Saudara Gunawan Muhammad itu work. Saudara Gunawan itu kolaborasi sama resim Orde Baru. Jadi dia itu menurut kata-kata saya perwakilan intelektual. Iya. Marah gitu, ini Steele. Saudara sentimen. Enggak, ulang. Ini buktinya. Aku kasih lihat foto-fotonya. Ini buktinya. Nah, kalau saya sentimen, saya akan suruh menantu saya, pempret koran Tempo, yaitu Torik Hadat, untuk keluar. Bukan sentimen, hanya menjelaskan bahwa Gunawan Muhammad itu tidak pernah war sama Soeharto. Iya. Tidak melakukan penyerangan ya sebenarnya. Enggak lah. Itu menarik ini. Kalau saya ini tertarik tentang perjalanan itu karena kemungkinan besar banyak sekali yang disembunyikan. Enggak. Loncat aja dulu nanti dilihatin. Soalnya editing dulu. Kalau nggak di kuning yang di tas hijau. Kalau perbandingan media dulu sekarang nih kacaunya seperti apa? Begini, kalau media sekarang ini karena ada tradisi bagian 2 ditekan oleh apa namanya pemerintah. Jadi sudah tradisi ketakutan yang tidak perlu dilakukan oleh pers. Karena setelah tahun 98 Habibie kan membuka kebebasan pers dengan melarang surat izin terbit atau siup. Semua orang boleh siup ya. Boleh menerbitkan. Nah, tetapi ketika mereka diberikan kebebasan pers gagap. Ketakutan yang kata orang Sunda mah kekapuguhan. Kekapuguhan itu artinya tidak jelas lah gitu. Jadi tapi yang jelas sekarang kan persnya menjadi industri ya. Apakah karena takut juga? Di awal Orde Baru itu juga udah mulai industri toh. Kompas udah jadi industri. Nah, Indonesia Raya lagi di Bredel itu punya 5 penerbitan, cuma 1 seat. Kalau ketika aku keluar dari Kompas punya 32 usaha.
Jadi ketika Kompas bikin perjanjian sama Pak Harto, aku bilang sama Pak Yakob, Pak, tampung aja orang-orang Kompas itu di 32 saat itu. Saya jadi tukang sapu pun mau, tapi jangan bikin perjanjian seperti ini. Dia tetap mengatakan 2.500 karyawan saya mau diapain, ya terserah, saya keluar. Jadi satu-satunya. Ya ini ya kalau nggak salah ya. Nah, Dilihatin perjanjian. perjanjiannya. Ini perjanjiannya yang ternyata ada di lembarannya sebagai arsip. Dan ini menarik nih ya. Harus dibahas. Ini Soeharto ini dengan DPR. Ini dengan DPR. Nah, jadi saya DPR ini surat saya keluar dari Kompas. Ini surat dari Kompas. Ini Jadi Om Yus keluar 13 Februari 78. 1978. Padahal besoknya ulang tahun. Padahal Kompas waktu itu ulang tahun. Aku ulang tahun 14 Februari. Februari. Jadi ini hadiah ulang tahun keluar dari Kompas. 14. 14 Februari. Yang seluruh dunia memestakan dengan Rockman. Apa? Valentine Day. Valentine, ya. Dan nanti juga pemilu kayaknya di Valentine tuh. Mungkin. 14 Februari Mudah-mudahan 2024. ada pemilu. Mudah-mudahan ada pemilu. Ya. Oke, terakhirnya Om Yus. Cerita tentang bangsa ini yang katanya mau pemilu. Gimana menurut Om Yus Bangsa kondisi bangsa ini? Oh bangsa ini. Bangsa ini kan katanya tadi krisis super Super krisis. Apa tuh yang dimaksud tuh? Yang dimaksud pemimpinnya tidak memenuhi persyaratan. Oke. Satu, pemimpin Indonesia yang sekarang ini tidak memiliki leadership, Leadership, ya. tidak punya integritas, tidak punya dignity, Ya, oke. Harga diri. Harga diri, ya. tidak jujur, Tidak jujur, tidak tulus, tidak tulus. dan tidak ikhlas. Tidak tulus dan tidak ikhlas. Tukang bohong. Tukang bohong. Kalau saya sih nggak berani bilang tukang bohong ya, tapi ada banyak kepalsuan. Janjinya tuh banyak banget, bukan Banyak begitu ya? sekali ya, dan tidak dipenuhi. Dan menurut saya dari 7 presiden di luar Nasir dan di luar Safrudin Prabowo Negara dan Mr. Asad, selama Indonesia merdeka 77 tahun, Ya. ini presiden yang terburuk. Terburuk. Ngeri banget, presiden terburuk. Tapi bisa ditutup closing statementnya. Kenapa bilang presiden terburuk? Ya itu tidak memiliki dosen, DDT, Oh, yang tadi ya syaratnya. hutang yang karuan. Utang membengkak terus. Memang kan, siapa yang mau membayar utang itu? Cucunya, Nggak mungkin lah cucu kita ya harusnya. kalau aku sekarang udah menuju 76 tahun, tinggal berapa bulan nih? Desember, Januari, Februari. Oke. Berapa tahun lagi saya meninggal? Siapa yang bayar utang? Cucu-cucu aku, cucu-cucu aku. Kalau pemimpin seperti itu, terus lantas dari perspektif Om Yus, harus bagaimana bangsa ini ke depan? Pandangannya sebutkanlah. Jadi pemimpin Indonesia ini tidak pernah sebetulnya melalui pemilihan umum yang benar. Oh, Jadi ketika reformasi itu terjadi, saya diwawancara oleh wartawan dari Belanda. namanya Yopilas, itu 5 hari setelah reformasi. Iya. Dia pertanyaannya, apakah reformasi yang terjadi di Indonesia itu reformasi total? Aku bilang ece-ece. Reformasi ece-ece. Kenapa? Reformasi total itu harus memenuhi persyarat. Satu, harus bebas dari pengaruh Soeharto. Oke. Karena Soeharto masih bertindak seperti Newin di Burma, Deng Xiaoping di RT, dan Lee Kuan Yew di Singapura. Di Singapura. Mengatur. Kedua, harus bebas dari pengaruh Habibie. Karena Habibie identik dengan Soeharto dan Orde Baru tahap kedua. Iya. Ketiga, harus bebas dari Golkar. Oke. Ibarat kita main briefs, kartunya udah lecek, beli kita megang. Betul. Artinya harus bebas dari P3, PDI, PDIP. termasuk PDIP, PDIP. karena pecahan dari PDI. Jadi satu sistem. Keempat, harus bebas dari pengaruh fungsi ABRI. Pada saat itu empat-empatnya masih ada. Jadi saya teringat dialog antara Tan Malaka Nagashari ketika Jepang
datang ke Indonesia. Tan Malaka bilang, saya pemimpin Indonesia. Sari bilang, enggak. Pemimpin Indonesia harus dikenal di Jawa. Cuman 2 orang. Satu orang Jawa namanya Soekarno. Orang Minang satu. Namanya bukan Lutan. Bukan Tan Malaka, tapi Hatta. Apa jawaban Tan Malaka? Bagaimana orang yang kolaborasi sama Jepang bisa jadi pemimpin Indonesia? Dia buktikan dengan naik sepeda Naik sepeda. dari Bayah, Banten, Bayah sampai Jawa Timur. sampai Mojokerto. Mojokerto. Ujungnya Banyuwangi. Banyuwangi. Dua-duanya underground. Oh. Sahrir dan Tan Malaka. Diculik lah sama anak buahnya Johan Sarusa. Awan Tore, Tan Malaka. Tahu-tahu udah ada di Malaysia, udah di Cina, ada. Ngerti loh. Kata-kata Tan Malaka. Kolaborasi. Ini terjadi ketika Soekarno menyerahkan dengan paksa kepada Soeharto. Apakah Soeharto Orde Baru? Orde Lama. Kelanjutan itu. Iya, kolaborasi. Menarik. Setelah Soeharto jatuh 32 tahun, Iya, menyerahkan ke Habibie. ke Habibie, apakah Habibie reformis? Masih kolaborasi. Kolaborasi. Yang kemudian Gus Dur. Sepengetahuan saya, Gus Dur nggak pernah frontal. Iya. Iya. Oke. Beda dengan misalnya Rahman Toleh Aman Toleh. sudah masuk di Golkar, ditangkap juga, Iya. malah lari. Lari ya, 74. Ketahuan dia. Jadi seharusnya orang-orang itulah Doro Jatun, Kuncoroyaki yang mimpi, bukan orang yang kolaborasi. Iya, iya. Nah sekarang apakah LBP bukan orang kolaborasi? LBP orang Golkar. Nah, Jelas. Golkar pernah beranak Iya. Betul. jadi Nasdem, Nasdem, jadi Gerindra, Gerindra, Hanura, apalagi PKP itu Partai Kalah Perang. Partai Kalah Perang, jadi PKPI. Nah, PKPI. Nah, beranak malah. Jadi kesalahan kita adalah tidak membersihkan. Jadi kalau ini resim jatuh, langkah pertama adalah bubarkan partai. Kita nggak usah ngomong demokrasi dulu deh. Kenapa aku bilang nggak usah ngomong demokrasi? Karena bangsa ini nggak ada tradisi demokrasi. Tradisinya feudalistik. Oke. Aku mau debat sama ayahku, katanya demokrat. Dia nggak bisa. Nggak bisa, feudal. Pasti feodal berarti ya. Nggak ada tradisinya. Demokrasi ini nggak ada. Demokrasi saja. Jadi kita mesti belajar lagi demokrasi. Nah ini yang salah dari reformasi, percaya bahwa ada demokrasi. Makanya partai-partai itu ada bubarin itu. Betul. Kalau sekarang mesti bubarin, mesti orang baru. Oke. Itu pernyataan yang sangat keras Nah, dan menarik kalau nggak keras. kalau saya, siapapun presiden yang nggak benar saya keras. Nah, itu setuju. Dan saya tidak pernah mau menginjak istana. Ketika zaman Gus Dur dibuka lebar-lebar untuk seluruh aktivis masuk ke istana, saya nggak mau. Kenapa? Kalau saya menginjak istana, saya kritik sekarang. Lu juga menginjak Pernah istana. Apalagi yang sekarang ya. Ya, jadi saya ini orang yang independen. Siapapun salah, saya kritik. Nah, termasuk SBY. SBY ya. Saya katakan itu PKI. Dengan saya bikin kopi DVD Keping. 3.500 keping sampai bau-bau. Yo. Kenapa saya bilang PKI? Pengertiannya bukan Partai Komunis Indonesia. Pokoknya kontainer isi. Oh. 6 bulan setelah Kontainer kejadian itu, isi. kasus Hambalang. Ambalan. Bocor ya. Maling semua pikirannya. Jadi Iya. nggak ada yang niatnya tulus, ikhlas dan jujur. Ya, kalau baca dari Jakarta 1, halaman pertama jujur. Itulah yang dikutip oleh Dr. Guru bilang Kertasasmita. Oh. Gumilang ngutip itu ya. Kutip itu. Mantap. Dengan mengirim fotonya itu, ini udah benar. Iya. Kenapa Indonesia Kenapa? gagal? Nah. Karena nggak jujur manusia. Oke, terima kasih. Syarat utama loh. Jujur itu syarat utama. Keren. Nah. Jadi terima kasih tuh, kejujuran adalah hal yang penting Syarat dalam utama itu. syarat utama dalam sebuah kehidupan. Jangan bohong. Jangan bohong dan bahkan bernegara. Nah, sekarang ini terlalu banyak kepalsuan. Tapi saya ingin tarik benang merah dari perjalanan wawancara tadi. Yang pertama adalah
Om Yus telah membuka cakrawala besar terhadap perjalanan panjang bangsa ini, bahkan membuka tabir gelap dari media yang telah banyak berbohong juga. Ada perjanjian dengan Soeharto, tiba-tiba dia berkhianat lalu menerbitkan ini, ada pemberedelan, bahkan reformasi. Ini ada salah satu contoh yang paling konkret Ya. tentang satu keluarga mati karena kelaparan. Ah, ya, gimana itu pandangan? Orang Kompas itu mengatakan, orang TV Kompas itu mengatakan dari lebih baik jangan naik haji. Naik haji. Oh. Maksudnya kasihlah orang yang kelaparan itu daripada Kelaparan. naik haji. Oh. Padahal Dia punya statement adalah independen dan terpercaya. Enggak juga. Satu contoh lagi yang kedua. 50 tahun Kompas. Itu dibikin videonya, apa YouTube-nya. Ya. Di situ ada dua orang, satu namanya Agus Parengkuan, Perempuan. pada saat itu duta besar RI di Itali. Mengatakan bahwa terjadi pemberontakan 78, ada satu wartawan hari Indonesia Raya tidak menerima perjanjian itu. Namanya Yusmadi Praja Tulia dari Kompas. Sebut ya. Ada lagi satu lagi wartawan, reporter namanya Mehmet Sutamat, sambil pukul-pukul dada. Dia bilang, ini satu-satunya wartawan dari Indonesia Raya tidak setuju, keluar dari Kompas. Apa yang dilakukan oleh Tempo? Dia tidak mencari saya. Oh, Kompas. Iya, mesti Dicari Kompas. ya TV Kompas. Kalau dia benar-benar wartawan terpercaya dan independen, Mencari Om Yus ya. mencari dong, dia reporter Ya, dia reporting ya. dari Iya. dua apa? Kabar dua pihak, website. Ya, kabar website. Dia tidak lakukan. Bagaimana bisa bikin slogan terpercaya dan independen? Itu saya kritik kepada siapa namanya Silalahi, Rosi Silalahi. Sampai sekarang kalau saya ketemu Rosi Silalahi, saya akan bilang, lu jangan bikin lagi slogan itu. Oke, Om Yus. Rosiana Silalahi, terkenal pemret Kompas TV ya. Jadi silakan nanti Anda berhubungan dengan Om Yus harusnya. Kalau dengan masih tagline itu, Anda kurang lengkap. Independen dan terpercaya. Sementara Anda tidak melakukan kabar buat Said sebagaimana hukum dari jurnalis. Nah, saya ingin menyampaikan pesan tadi, benang merahnya adalah Om Yus orang yang independen, siapapun pemimpinnya akan dikritik kalau tidak benar, kalau tidak jujur, kalau tidak tulus, bahkan tidak tanggung jawab dan tidak ikhlas. Jadi kejujuran adalah sebuah hal utama dan pintu masuk untuk kemajuan bangsa. Bahkan jauh dari kepalsuan kalau tidak jujur, jauh dari tanggung jawab kalau tidak jujur. Jadi kepalsuan adalah musuh kita bersama, dan jujurlah sebagai manusia, sebagai bangsa, dan salam untuk yang bermartabat, hanya untuk bangsa Indonesia yang punya nilai luhur dan pengabdian penuh arti untuk seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.